Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran konsep dasar keperawatan. Kali ini Ibu akan membahas mengenai tumbuh kembang anak usia prasekolah, di mana batasan usianya yaitu pada usia 3 sampai 5 tahun. Selamat menyimak ya teman-teman semua. Di kompetensi dasar kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis pertumbuhan dan tugas-tugas perkembangan usia prasekolah 3 sampai 5 tahun. Dan yang kedua, melakukan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan usia prasekolah 3 sampai 5 tahun. Apa saja topik yang akan dibahas? Yang pertama itu pengertiannya dulu, anak usia prasekolah itu apa? Yang kedua, tahapan tumbuh kembang anak prasekolah 3 sampai 5 tahun. Tahapan tumbuh kembangnya itu meliputi yang pertama pertumbuhan secara fisik, yang kedua perkembangan secara motorik, yang ketiga perkembangan psikososial, yang keempat perkembangan kognitif, yang kelima perkembangan moral, yang keenam perkembangan psikoseksual, yang ketujuh kemampuan sosial, yang kedelapan perkembangan bahasa, yang kesembilan perkembangan perilaku atau adaptasi sosial. Yang pertama, pengertian anak usia prasekolah. Usia anak prasekolah adalah setelah melewati masa toddler atau balita, yaitu 3 sampai 5 tahun. Perkembangan pada masa ini dapat berlangsung stabil dan masih terjadi peningkatan pertumbuhan serta perkembangan, khususnya pada aktivitas fisik dan kemampuan kognitifnya. Jadi, pertumbuhan dan perkembangannya sangat-sangat pesat, atau biasa kita sebut dengan masa golden age atau masa keemasan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak usia prasekolah 3 sampai 5 tahun. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Mulai dari berat badan, penambahannya sekitar 2 sampai 3 kg per tahun. Tinggi badan, pertambahannya 6 sampai 8 cm per tahun. Lingkar kepala, pertambahannya 1 sampai 5 cm sampai usia remaja. Gigi, pertumbuhannya ada rahang atas dan rahang bawah. Organ pendengaran, usia 48 bulan atau sekitar 4 tahun, membedakan bunyi yang serupa dan mendengarkan bunyi yang lebih halus. Nah, bisa dilihat dari pertumbuhan fisiknya saja, dia cepat sekali bertambah besar dari berat badan dan tinggi badan. Bisa dilihat dari dia cara berpakaiannya gitu ya. Pakaian anak umur 3 sampai 5 tahun ini cepat sekali kecil ya, cepat sekali tidak muat gitu karena memang pertumbuhan fisiknya berkembang sangat pesat. Yang kedua, perkembangan motorik. Ada motorik halus dan motorik kasar. Bagaimana cara kita mendeteksi apakah anak tersebut perkembangan motoriknya sudah sesuai dengan umurnya atau belum? Nah, yang pertama untuk motorik halus, coba anak tersebut kalian suruh untuk menggoyangkan jari kaki. Terus menggambar 2/3 bagian dari sesuatu gitu ya. Memilih garis yang lebih panjang dan menggambar orang gitu. Jadi anak umur segini itu kalau sudah bisa menggambar dan ada polanya, misalnya menggambar lingkaran, menggambar bentuk awan, pohon, orang, berarti kemampuan motorik halusnya sudah baik gitu ya. Terus menjepit benda
dengan tangan ataupun dengan penjepit, makan sendiri, minum sendiri, dan menggunakan sendok dengan bantuan makan dengan jari gitu. Dikasih makanan yang bentuknya kecil-kecil agar dia dapat mengambil dengan jarinya. Nah, itu melatih atau menstimulasi kemampuan motorik halus. Dan yang kedua, motorik kasar. Dengan cara berdiri dengan satu kaki selama 5 detik, melompat dengan satu kaki. Nah, misalnya dengan permainan-permainan tertentu, permainan tradisional yaitu sondah gitu ya. Sondah itu sebetulnya baik untuk melatih motorik kasar pada anak gitu. Kan dia dengan cara mengangkat satu kaki, kemudian loncat gitu, berjalan dengan tumit atau jengke gitu, membuat posisi merangkak atau bermain kuda-kudaan. Nah, itu bisa menstimulasi perkembangan motorik kasar pada anak. Perkembangan psikososial yang ketiga. Psikososial itu secara psikologis dan secara sosial. Anak lebih suka berpura-pura dan mencoba peran baru. Yang kedua, fantasi dan hayalan membuat anak mengeksplorasi lebih jauh. Dan yang ketiga, saat yang bersamaan anak membangun superego. Jadi di perkembangan ini dia senang bermain peran, anyang-anyangan gitu, menjadi ibu-ibuan, ayah-ayahan ataupun berperan sebagai sesuatu gitu ya. Kemudian sambil berhayal, misalnya dalam berhayal sedang menaiki mobil-mobilan, padahal dia sedang dalam sebuah kardus. Itu adalah hayalan dan itu baik untuk perkembangan psikososial seorang anak umur 3-5 tahun. Yang keempat, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu adalah perkembangan secara kemampuan berpikir. Masa transisi pola berpikir egosentris, kesadaran sosial atau superego, metode efektif bermain, terus perlu mengeksplorasi dan memahami perilaku melalui pendekatan nonverbal gitu. Jadi dia itu kemampuan kognitifnya sangat baik di umur segini. Jadi ketika disuruh menghafal gitu, mereka tuh akan dengan mudah menghafalkan kayak surat-surat pendek gitu dalam Al-Quran itu atau bacaan sholat gitu, itu akan mudah diterapkan di umur segini gitu. Atau lagu-lagu gitu, ketika dia anak itu sering mendengarkan iklan di TV, maka iklan itu pun akan terserap dengan baik gitu. Jadi lebih baik iklan tersebut diganti dengan misalnya murotal Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Jadi mereka mendengarkannya suara-suara yang baik gitu ya. Dan begitu pula ketika mereka mendengar kata-kata negatif dari orang lain, misalnya karena bergaul dengan yang lebih tua, kemudian anak yang lebih tua tersebut ngomongnya kasar, seneng ngomong kebun binatang. Nah, omongan kebun binatang itu maaf contohnya ya, misalnya anjing. Nah, anjing itu akan terserap dengan baik oleh anak tersebut sehingga akan ditiru juga gitu ya dengan mudahnya. Jadi jangan sampai didekatkan dengan lingkungan yang kurang baik karena mereka mudah sekali untuk memfotokopi karena perkembangan kognitifnya sangat sedang pesat saat ini. Yang kelima, perkembangan moral. Tingkat prakonvensional orientasi terhadap hukuman. Nah, diperkenalkan oleh orang tuanya reward dan hukuman ya. Jadi ada hadiah, ada penghargaan, ada hukuman. Ketika dia melakukan sesuatu yang baik mendapatkan reward, harus dikasih reward baik itu berupa pujian, hadiah ataupun apapun. Ketika dia melakukan sesuatu hal yang buruk diperkenalkan terhadap hukuman. Tapi sebetulnya anak seusia ini belum mengerti. Nih, di sini juga tahap 2-nya orientasi relativitas alat, patuh terhadap sesuatu bukan karena takut hukuman, tapi karena menghindari sesuatu. Contoh, anak makan cepat bukan karena takut dimarahi, tapi ingin cepat bermain. Misalnya ibunya ngomel-ngomel, ayo cepetan makannya.
Hei, ayo jangan lama-lama, jangan sambil melihatnya. Nah, itu anak sebetulnya bukan takut dimarahi, tapi ingin cepat bermain karena misalnya lagi main terus disuruh makan. Gitu. Yang keenam, perkembangan psikoseksual. Pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya, umur 3-5 tahun ini termasuk ke dalam fase falik. Organ genital sebagai fokus kesenangan. Anak laki-laki tertarik dengan penis dan anak perempuan menyadari tidak mempunyai penis. Anak berfantasi mencintai orang tua yang berbeda gender. Jadi anak perempuan lebih dekat dengan ayah, anak laki-laki lebih dekat dengan ibu. Yang ketujuh, kemampuan sosial. Anak sebagai individu belajar terpisah dengan orang tua, mengenal kosakata 300-2500 kata, butuh sedikit bantuan dalam berpakaian, makan, eliminasi, bermain secara berkelompok. Misalnya gini, kenapa dibilang anak belajar terpisah dengan orang tua? Pada umur segini, anak itu mulai ada fase bermain dengan temannya. Misalnya di pagi hari pukul 8, setelah sarapan dan mandi, dia ingin bermain dengan tetangga atau temannya sampai pukul 11. Misalnya pukul 11 dia mulai mengantuk untuk tidur siang, akhirnya dia tidur siang dengan orang tuanya. Terus nanti sorenya dia akan bermain lagi dengan teman-temannya. Nah, itu maksudnya belajar terpisah dengan orang tua. Jadi dia enggak selalu 24 jam dengan orang tuanya. Yang kedelapan, perkembangan bahasa. Yang pertama, kemampuan menyebutkan hingga 4 gambar. Terus yang kedua, menyebutkan 1 hingga 2 warna. Yang ketiga, menyebutkan kegunaan sebuah benda. Misalnya, coba Dede, ini namanya apa? Misalnya sikat gigi. Untuk apa? Untuk gosok gigi. Nah, gitu. Jadi dia udah bisa, udah tahu. Terus selanjutnya menghitung, misalnya dari 1 sampai 10, 1 sampai 20, tergantung kemampuan anak masing-masing. Terus mengartikan dua kata, menirukan berbagai bunyi kata, memahami arti larangan, merespon panggilan orang tua dan anggota keluarga dekat. Gitu ya. Jadi kalau tidak bisa melakukan perkembangan bahasa ini, maka anak dicurigai ada keterlambatan ataupun kecacatan dalam organ, misalnya bagian mulut atau bagian lidah atau bagian tenggorokannya, pita suara dan lain-lain gitu ya. Jadi harus bisa menyebutkan ini di usia 3-5 tahun. Yang kesembilan, perkembangan perilaku atau adaptasi sosial. Adanya kemampuan bermain dengan permainan sederhana, menangis jika dimarahi, membuat permintaan sederhana dengan gaya tubuh, menunjukkan peningkatan kecemasan terhadap perpisahan, serta mengenali anggota keluarga. Jadi udah dikasih tahu yang mana ayah ibu pasti mereka sudah mengenal karena keluarga inti. Keluarga besar misalnya kakek, nenek, bibi, om, tante, kakak sepupu gitu ya, atau adik sepupu, itu sudah harus diketahui oleh anak. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan secara japri ke WA Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.